Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramdhani. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya mahasiswa semester 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk tugas matkul filsafat umum. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu ada filsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Baik, kita ke dasarnya terlebih dahulu. Berpikir adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memahami atau mempertimbangkan suatu permasalahan. Nah, itu pada dasarnya berpikir. Dan sedangkan berfilsafat sendiri ini memiliki arti, yaitu berpikir untuk lebih dalam atau lebih kritis lagi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi untuk perkataan tidak semua orang yang berpikir itu bisa berfilsafat, ya karena kembali lagi ke pengertian berpikir dan berfilsafat tadi. Karena berpikir itu adalah sebuah kegiatan. Berpikir tidak harus secara mendalam, dan sebagian besar orang mereka hanya berpikir untuk sebuah permasalahan itu berpikir sederhana atau praktis, hanya untuk sekedar mencari solusi yang lebih cepat. Namun semua orang yang berfilsafat pasti sedang berpikir, karena berfilsafat sendiri itu memiliki arti berpikir yang lebih mendalam atau lebih kritis. Nah, jadi gitu. Lanjut ke nomor 2, yaitu ada jelaskan proses dalam berfilsafat. Yang pertama ada dongeng tahayul, dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia. Kemudian angan-angan melahirkan filsafat. Baik, proses dalam berfilsafat. Proses dalam berfilsafat. Filsafat muncul itu dari sebuah respon manusia terhadap lingkungan dan pengalaman hidup. Ya, contohnya seperti dongeng dan tahayul. Dongeng dan tahayul kenapa dijadikan sebagai proses dalam berfilsafat? Karena rakyat pada zaman dahulu itu menjelaskan fenomena alam itu dengan cerita dongeng atau mitos dan kepercayaan magis seperti tahayul. Nah, namun seiringnya waktu pada zaman sekarang itu manusia akan mulai mempertanyakan, seperti contoh satu pertanyaan itu, mengapa petir muncul? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan kritis untuk
mencari sebuah penjelasan yang lebih rasional. Nah, dari pertanyaan tersebut berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Kemudian ada keindahan alam semesta di malam hari dan rasa menimbulkan rasa untuk keingintahuan. Keindahan alam semesta di malam hari. Nah, ketika malam hari, ya contohnya kita lagi di luar rumah bahasanya, melihat pada malam hari, ya kita terkadang pasti kita melihat bintang atau bulan, atau bahkan kalau ada aurora, tapi tidak ada di Indonesia kayaknya. Nah, itu pasti kita akan bertanya dengan perasaan kagum itu. Kita pasti akan bertanya, bagaimana alam ini bekerja? Nah, dari rasa kagum itulah awal dari proses berfilsafat yang akan mencari sebuah jawaban tentang penjelasan dan akan mencari sebuah penjelasan tentang gagasan soal ruang waktu, gerak alam, asal-usul fenomena alam, hingga kosmologi. Nah, lanjut, kemudian ada angan-angan melahirkan filsafat. Nah, angan-angan melahirkan filsafat. Angan-angan sendiri ini diartikan hayalan. Ya, hayalan, angan-angan atau hayalan itu sama. Tapi hayalan ini sebuah kemampuan manusia pada umumnya. Nah, tapi terkadang dari hayalan tersebut kita bisa berproses untuk berfilsafat. Contohnya ketika kita lagi nggak ngapa-ngapain, tidak ada kegiatan, kita duduk dan kemudian kita membayangkan sesuatu yang kemungkinan apakah itu, ya contohnya seperti bagaimana jika manusia itu bisa bebas sepenuhnya. Nah, dari kita berangan-angan atau berkhayalan seperti itu, nah lahirlah sebuah konsep filosofis seperti etika, metafisika, politik. Nah, itu. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Ya kan, nomor 3 kah? Berdasarkan sejarah, konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Jelaskan periode filsafat Yunani, tokoh-tokoh filsafat besar Islam, dan pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran, konsep sekularisme Barat, dan konsep filsafat Islam. Oke. Nomor 3 ini perubahan konsep berpikir dalam sejarah filsafat. Nah, pemikiran filsafat ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Yunani intinya. Perubahan konsep berpikir dalam sejarah filsafat. Ada beberapa perubahan perubahan konsep berpikir dalam sejarah filsafat
Yang pertama itu ada periode filsafat Yunani. Yang pertama ada masa Prasokrates pada abad 600 sampai 450 sebelum Masehi. Yang kedua ada masa Sokrates, Plato, Aristoteles pada tahun 450 sampai 300 sebelum Masehi. Dan yang ketiga ada masa Helenistik sampai Romawi, yaitu pada tahun 300 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Nah, dan itu tadi tokoh filsafat Yunani, dan sekarang kita masuk ke tokoh filosof besar Islam. Yang ada beberapa tokoh. Yang pertama ya ini Al-Kindi, yang bisa dikenal dengan filsuf pertama Arab. Kedua Al-Farabi, dan ketiga Ibnu Sina, dan keempat Al-Ghazali, dan yang kelima ada Ibnu Rushd. Nah, itu adalah tokoh-tokoh filsuf yang ada periodenya masing-masing. Lanjut ke pembahasan, yaitu pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Ya, karena yang pertama, kenapa pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah, terutama kita bagi yang agama Islam, yang memeluk agama Islam, Al-Quran itu sudah sebagai pedoman hidup. Jadi kita tidak boleh melenceng atau berbelok arah dari yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Ya, contohnya saja seperti mencari ilmu. Di Al-Quran sudah ada penjelasan tentang mencari ilmu. Di Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Lanjut, konsep sekularisme barat versus filsafat Islam. Nah, ini dua pemikiran yang bertentangan. Yang pertama ya ini ada sekularisme barat. Sekularisme barat yakni mereka mempunyai pemikiran, yaitu yang pertama memisahkan agama dari kehidupan publik. Nah, ini sudah sangat bertentangan dengan filsafat Islam. Yang kedua, dan terutama lagi mereka ini berasal dari konflik gereja, yaitu ilmuwan yang ada di abad pertengahan. Dan mereka beranggapan ilmu itu dianggap otonom tanpa campur dengan wahyu. Nah, itu menurut pendapat dari sekularisme barat. Dan kemudian filsafat Islam memiliki pemikirannya sendiri, yaitu pertama mengintegrasikan wahyu dengan akal. Nah, sangat berlawanan. Yang kedua ini tidak memisahkan dunia dan akhirat, dan ilmu itu harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan atau yang sudah diajarkan dalam Al-Quran. Nah, itulah dua pemikiran filsafat yang berbeda, yang saling bertentangan. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan nomor 4, yang dimana pertanyaannya itu, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Filsafat menurut objeknya. Penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya.
Filsafat sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan objek atau penyelidikannya. Yang pertama ada metafisika, yaitu mempelajari tentang hakikat realitas atau mempelajari wujud. Ini ilmu tinggi. Itu metafisika itu adalah mempelajari hakikat atau realitas yang mempelajari tentang jiwa, ruang dan waktu, sebab akibat. Tapi ada yang lebih tinggi lagi tuh. Yang kedua ini ada epistemologi, yaitu mempelajari hakikat pengetahuan. Yang ketiga ada etika, logika, dan estetika, dan lain-lain. Singkat saja. Lanjut ke nomor 5. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir itu, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu? Bagaimana peran filsafat dalam membentuk berpikir sebelum seorang individu? Coba kita artikan dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu gini, peran filsafat dalam membentuk kerangka, dalam membentuk sebuah kriteria, yaitu berpikir sebelum bertindak. Bagaimana peran filsafat dalam membentuk pola pikir manusia? Itu berpikir sebelum bertindak. Filsafat ini membantu manusia. Yang pertama itu berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam ini tidak terburu-buru dalam menyelesaikan apapun, mempertimbangkan apa segala macamnya, dan tidak terburu-buru dalam mencapai tujuan. Harus dikejar sih. Dan nomor 2, filsafat itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis, yaitu memilih mana informasi yang benar atau mana yang salah. Berpikir kritis dalam arti tidak harus memilih atau memilah informasi yang benar atau salah. Berpikir kritis itu betul-betul berpikir dalam, berpikir kritis. Bagaimana ini bisa ini? Jika misalnya ini begini, gitu. Jadi kita harus berpikir kritis. Dan nomor 3, filsafat itu membantu manusia berpikir sistematis, yaitu sistematis atau bisa disebut dengan berpikir untuk menyusun langkah-langkah atau strategi sebelum kita bertindak. Dan selanjutnya, filsafat itu membantu manusia untuk berpikir rasional, dalam artian filsafat mengajari kita tidak berpikir itu tidak hanya untuk mengikuti emosi atau nafsu atau keinginan sesaat. Jadi kita harus berpikir menggunakan betul-betul berpikir, tidak hanya untuk mengikuti nafsu atau emosi. Kemudian yang kelima, yakni filsafat mengajari kita itu berpikir untuk memiliki landasan poin atau nilai. Yakni filsafat kita memberi pedoman sehingga tindakan kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang sesuai dengan
apa yang kita pikirkan dan tidak melenceng dari pada dasarnya. C. Jadi kesimpulannya, filsafat dari semua penjelasan yang sudah lewat tadi, kesimpulannya itu filsafat membentuk dasar pertimbangan, sehingga kesimpulannya itu filsafat membantu kita membentuk sebuah dasar pemikiran atau pertimbangan yang dimana manusia itu akan lebih berpikir lebih maju dan lebih bermakna. Oke, sekian dari video saya. Jika ada salah atau kata mohon dimaafkan, dan intinya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.